Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus dumateng para jajaran asatid wal ustadzat Pondok Pesantren Modern Al Azhar Muncar, para wali santri yang sore hari ini khotaman juz 30. Semoga pertemuan kita kali ini dicatat oleh Allah sebagai pertemuan ibadah, sehingga apa yang kita lakukan ada dampaknya untuk masa depan, khususnya pada anak-anak kita. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun wal hadirat, para rawuh ingkang tansah kawula mulyakaken. Ini acara kedua setelah mulai pagi tadi jam 6 kita pawai untuk khotimat metode qiraati, kemudian sholat zuhur dilanjutkan acara khotimat untuk juz 30. Maka dari itu mohon maklum jika ada kekurangan. Sampai saya lihat MC-nya wis mulai penceng-penceng songkoknya ini, karena seharian penuh. Tak delok mulai begitu naik wis mukamne wis pada ucem semuanya. Ustazah Hanik semoga tetap sehat Ustazah, dan Ustadz Narko, dan juga ustadz-ustadz yang lain. Para rawuh ingkang tansah kula mulyakaken, ini adalah sebuah momen yang sangat berharga, khususnya bagi anak-anak kita, karena ini adalah bentuk perhatian kita, khususnya pesantren, mengapresiasi untuk anak-anak yang sudah satu langkah menyelesaikan juz 30, dan harapannya sesuai dengan doa kita bersama, semoga juz 1, juz 2, juz 5 dan sampai juz 30 akan terlampaui. Untuk itu tidak mudah Bapak Ibu, karena mengawal anak ini selalu fluktuatif, naik turun, apalagi anak-anak yang tentunya tantangannya dibanding kita dulu jauh. Kalau dulu cukup dimasukkan di dalam rumah, terus kemudian dikasih jam keluar atau waktu-waktu tertentu, itu kita masih bisa. Tapi hari ini tidak ada sekat. Mereka bisa berkomunikasi dimanapun, baik di kamar mandi, baik di kamar, baik kelihatannya deres dan segala macam, itu masih bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Maka dari itu mengawal anak-anak ini tidak mudah, butuh ijtihad kita bersama. Maka dari itu saya mengajak untuk minimal di dalam ta'lim itu, kalau ingin sukses harus ada keselarasan 3 komponen. Komponen pertama adalah santri itu sendiri, komponen kedua adalah guru, komponen ketiga adalah orang tua. Ini harus sekata. Maka apa yang kami lakukan di pesantren, jika jenengan betul-betul sudah pasrah di dalam pesantren, pun jenengan pasrah nih total. Mohon maaf, ampun terlalu banyak tanya, apalagi intervensi. Kalau memang jenengan masih belum percaya, monggo jenengan damel pesantren. Keranten memang tidak mudah, karena hari ini kita itu sayang banget dengan anak-anak kita.
Makanya kemarin saya katakan kepada wali santri sore, kalau hari ini kita sering mendengar istilah generasi ke generasi. Ada generasi Z, ada sebelumnya ada generasi milenial, ada generasi alpha. Mbuh enek generasi apa maneh setelah itu. Perasaan saya dulu itu gak enek toh generasi-generasi. Terus kita itu terus generasi apa? Terus Mbah Nabi Adam itu generasi apa? Nah, kenapa hari ini ada klasifikasi? Ternyata setelah kita telusuri, kenapa ada generasi-generasi? Karena media atau teknologinya berubah. Kalau dulu masih zaman kita, itu teknologi itu kulkas, kalkulator, mesin jahit, TV sing kadang digepuk teko mburi buru terang. Itu akan bisa kita ceritakan kepada anak kita. Nah, nanti kalau mesin jahit begini dan begini. Karena dulu ayah dulu pernah mengalami. Nah, kulkas itu begini dan begini. Karena dulu ayah mengalami. Tapi hari ini tidak. Hari ini apa yang diketahui oleh anak itu lebih tahu daripada kita. Maka inilah yang menjadikan akhirnya generasi itu berubah. Mungkin kalau generasi milenial itu komputernya masih kuantum. Kemudian generasi Z itu komputernya sudah core 2. Terus kemudian generasi berikutnya wis gak komputer maneh. Bahkan suatu saat konon katanya HP itu akan masuk di dalam sendi-sendi memori kita atau cukup tanpa menggunakan apapun. Bahkan konon katanya di Cina ada salah satu TikToker yang pernah kuliah di Cina 10 tahun lalu. Dia bilang begini, waktu kami zaman kuliah itu keluar di Cina itu apabila ketinggalan dompet tidak masalah, dengan catatan jangan ketinggalan HP. Dan ternyata hari ini terjadi di kita. Kita nggak bawa duit santai, kita nggak bawa ATM santai, dengan catatan ada HP dan ada pulsanya dan ada kuota. Kita bisa transaksi apapun melalui HP. Dan konon hari ini Cina itu andai keluar ketinggalan dompet, ketinggalan HP tidak masalah, dengan catatan jangan ketinggalan wajahnya. Kenapa? Karena mata itu akan menentukan saldo berapa. Jadi di pinggir-pinggir jalan itu sudah ada layar yang cukup store muka, semua data pribadinya ada. Nah, akhirnya teknologi ini menjadikan generasi itu semakin berubah. Maka tantangan anak-anak kita ke depan itu jauh dari tantangan kita hari ini. Maka dari itu orang tua hari ini adalah sangat sayang sekali, berbeda dengan orang tua dulu. Orang tua dulu itu begitu dipasrahin ning pondok pun apa jarine Pak Yai. Atene digepuk, atene dikampleng, sing penting ojo mati ya. Tapi hari ini tidak. Maka dari itu sering saya katakan kalau generasi kita itu generasi kalah-kalahan. Dulu waktu kita masih kecil selalu kalah dengan orang tua. Karena kita sangat taat sama orang tua. Suruh begini iya, suruh begini iya, mau begini enggak mau. Dan begitu hari ini kita kalah dengan anak kita. Maka dulu kita waktu kecil kalah dan sekarang sudah tua kita kalah. Akhirnya generasi kita adalah generasi kalah. Dan anak-anak ini tentunya tantangannya lebih berat. Maka dari itu mari kita kawal, tolong kalau ada apa-apa ojo dipikir dewi. Mari dikonsultasikan dengan saya. Mari dikonsultasikan dengan guru. Dan nomor HP saya maftuh, terbuka 24 jam. Andai jenengan telepon tidak saya angkat, WA saja. Monggo. Apa yang terjadi di anak kita bicarakan bersama. Kenapa? Demi untuk kesuksesan anak-anak kita di masa yang akan datang. Ini masih langkah pertama. Ijik 30 juz. Kulo nggih kaget.
terus kula 30 juz, ternyata juz 30. Tapi ini alhamdulillah, ini sebagai bentuk apresiasi, menunjukkan bahwa sampean semua ini didongakne kabeh, dan semoga betul-betul juz-juz berikutnya dilampaui seperti juz 30. Para hadirin ingkang tansah kula mulyakaken, umur pesantren sudah kurang lebih sekitar 13 tahun. Maka mengelola pesantren masa kini ini tidak mudah, kecuali pesantren yang sudah bergenerasi-generasi. Dia sudah punya watak pesantrennya sendiri. Contoh, kalau kita ingin mahir terhadap kitab kuning, kita mau mondokkan anak sudah jelas. Kalau tidak di Lirboyo ya di pelosok atau di sarang, itu sudah jelas dapatnya apa. Kalau kita mau ahli bahasa dan leadership, itu sudah jelas mondoknya di mana, yaitu di Gontor. Sementara pesantren Al-Azhar ini dalam 13 tahun ini dalam rangka berkomunikasi dengan siapapun, termasuk dengan pengasuhnya yang ada di dalam. Dan pondok ini pengasuhnya banyak, bukan hanya saya saja, pengasuhnya banyak, maka berkomunikasi di dalam ini juga tidak mudah. Begitu di dalam sudah klik komunikasi, komunikasi dengan wali santri juga tidak mudah. Maka wali santri pertama dengan wali santri hari ini itu berbeda. Begitu juga generasi pertama dengan generasi hari ini juga berbeda. Maka dari itu kita harus pinter-pinter membaca masa depan. Maka sering saya katakan ke anak-anak begini, ada anak-anak itu sering tak ajak mikirin ngeten, 75% lulusan Indonesia begitu kerja nggak nyambung dengan ijazahnya. Kuliah opo, megawini opo, itu errornya 75%. Bahkan sampai tahu enggak mata najwa? Mata najwa itu kira-kira kuliahnya apa? Wartawan? Bukan. Dia itu kuliahnya hukum. Jadi nggak nyambung. Kita dengarkan adzan ini ya.